Shalom, selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga penguji saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat hasil penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua Kristen dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. Dan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Gratia Solavide Lumbantuan dari grup H. Nah, yang menjadi latar belakang dari judul saya ini yaitu mengupas hal-hal yang terkait dengan peran orang tua Kristen dalam membentuk karakter anak usia dini. Perilaku orang tua penting untuk dipelajari agar anak usia dini dapat memahami tingkah laku anak di dalam pembentukan karakter. Nah, kemudian yang menjadi rumusan masalah dan tujuannya yaitu rumusan permasalahan dalam penelitian saya ini, bagaimana gambaran perilaku atau tingkah laku anak didik yang dipimpin oleh orang tua sebagai pembentukan karakter anak pada saat usia dini. Dan yang menjadi tujuan penelitian saya ini adalah untuk memberikan gambaran kepada orang tua tentang perilaku anak usia dini. Dan yang kemudian manfaat dan pemecahan masalah. Nah, manfaat dalam penelitian saya ini yaitu memperluas wawasan mengenai perilaku atau tingkah laku anak usia dini dalam pembentukan karakter. Kemudian pemecahan masalahnya yaitu membentuk perilaku atau tingkah laku anak didik yang dipimpin oleh orang tua sebagai pembentukan karakter anak pada saat usia dini melalui penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada literatur atau pustaka. Nah, kemudian yang menjadi landasan teoritisnya, orang tua Kristen harus menyadari keterbatasan yang ada pada dirinya dan mau membuka diri untuk belajar menjadi orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik dalam mendidik anak-anaknya, dan tentunya semua dilakukan atas dasar cinta kasih demi perkembangan masa depan anak tersebut. Orang tua harus mendidik anak-anak untuk mengenal ajaran yang baik. Nah, menurut Anwar tahun 2003 di halaman 297 mengatakan orang tua adalah ayah dan ibu kandung yang dianggap tua dan perlu dihormati dan diberikan wewenang yang mutlak dari Allah untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya secara bertanggung jawab. Nah, kemudian keluarga sebagai unsur masyarakat. Setiap keluarga terdiri dari anggota keluarga yang sekaligus menjadi anggota masyarakat. Jadi setiap anggota keluarga turut mengambil bagian dalam upaya membentuk, mencapai, dan memelihara kesejahteraan. Kemudian setiap keluarga terdiri anggota keluarga yang sekaligus menjadi anggota masyarakat. Jadi setiap anggota keluarga turut mengambil bagian dalam upayanya. Dan agar setiap anggota masyarakat dapat turut berperan aktif dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian peran orang tua dalam perkembangan anak. Menurut Setiawan pada bukunya tahun 2000 di halaman 69-71, dalam membangun komunikasi dengan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama menyediakan waktu, dan kemudian berkomunikasi secara pribadi, dan yang ketiga menghargai anak, dan yang keempat mengerti akan anak, dan kelima mempertahankan hubungan. Dan kemudian keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya. Tempat anak akan memperoleh rasa aman. Kemudian hal-hal yang mendukung perkembangan psikologi anak-anak ini yang perlu diketahui dan disikapi oleh para orang tua maupun mereka yang akan menjadi orang tua, yaitu ada dua. Yang pertama, penerimaan tanpa syarat. Seorang anak harus diterima tanpa syarat oleh orang dewasa dalam hidupnya. Anak tersebut juga harus memahami bahwa ia diterima tanpa syarat apapun. Kemudian kedua, stimulasi. Anak-anak yang telah melalui berbagai program memperlihatkan peningkatan dalam jumlah nilai IQ dan dalam bidang-bidang lain yang berkaitan. Kemudian aspek-aspek perilaku orang tua. Menurut Gunarsa pada bukunya tahun 2012 di halaman 46-48, hubungan orang tua dan anak sering dapat digambarkan sebagai suatu interaksi dari dua pasangan atribut orang tua. Dalam hubungan orang tua dengan anak sebaiknya lebih terlihat adanya kehangatan.
Kemudian namun di samping kehangatan dan sikap memberi kesempatan yang berkembang, perlu juga adanya sikap membatasi perilaku anak yang tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang diinginkan masyarakat umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter. Nah, menurut Sackstep pada bukunya tahun 2019 mengatakan pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pengerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Kemudian berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga berkepribadian. Nah, kemudian menurut Nur-Aini pada bukunya tahun 1197, perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Perkembangan setiap anak berbeda tergantung lingkungan tempat anak itu tinggal dan pengasuhan orang tua. Anak usia dini merupakan anak yang masuk dalam kategori rentang usia 0 sampai 8 tahun, meliputi anak-anak yang sedang masuk ke dalam program pendidikan Taman Penitipan Anak atau TK hingga SD, itu sekolah dasar. Kemudian yang menjadi karakter anak usia dini ini merupakan sikap bawaan yang biasanya diturunkan dari kedua orang tua. Tentang karakter ini yang terkadang biasa membuat orang-orang di sekitarnya senang, namun beberapa juga membuat para orang tua kesulitan untuk mengatasinya. Sayangnya banyak pula orang tua yang belum paham menangani perilaku anak-anak pada usia dini, sehingga dibutuhkan pengertian serta wawasan yang luas bagi orang tua dalam memahami karakter anak tersebut. Kemudian pendidikan agama Kristen untuk anak-anak. Pak dimulai dari anak-anak. 5 kelompok usia anak-anak adalah 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 8 dan 9 sampai 11. Sasaran utamanya adalah anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dengan demikian, Pak anak menjadi begitu penting menurut Lili pada bukunya tahun 2006 di halaman 18 sampai 89. Sasaran utamanya adalah anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, yang menjadi populasi dan sampel dari hasil penelitian saya yaitu populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi menurut Hadari Nawawi dalam metodologi penelitian pendidikan yang dikutip oleh S. Margono mengatakan populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi menurut Suharsimi Arikunto dikatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi studi atau penelitiannya yang juga disebut studi populasi atau studi sensus. Kemudian yang menjadi sampelnya dalam penelitian saya ini yaitu sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel merupakan pengambilan sebagai populasi, baik subjek, tempat, ataupun keadaan untuk mewakili unsur populasi lainnya. Kemudian dalam penetapan sampel ini, penulis berpedoman pada pendapatan Suharsimi Arikunto yang mengemukakan jika subjeknya lebih besar dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, atau tergantung pada kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan dana. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel 15% dari 184 kepala keluarga, yaitu berjumlah 18 orang tua. Nah, kemudian data dan cara pengambilannya, saya sebagai peneliti menggunakan data kualitatif, data yang berbentuk tidak bilangan. Untuk memperoleh data di lapangan, penulis mengadakan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama menggunakan teknik wawancara, kemudian kedua observasi, dan ketiga studi dokumentasi. Oke, baiklah, demikianlah hasil presentasi dari penelitian saya, dan saya ucapkan terima kasih.